Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman sekalian. Tetap di channel Pajak Pintar, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan peraturan terbaru terkait dengan pajak tambahan nilai atas jasa agen asuransi. Nah, ini teman-teman ya. Sebelum-sebelumnya masih terdapat perbedaan pendapat apakah jasa agen asuransi ini dikenakan PPN atau tidak. Nah, dengan adanya ketentuan ini, itu sudah bisa dipastikan bahwa jasa agen asuransi dikenakan pajak pertambahan nilai. Ya, tarifnya berapa, besarannya berapa, dan bagaimana cara penghitungannya? Mari kita ikuti di slide-slide berikutnya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan berpindah ke mode slide. Baik teman-teman sekalian, ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2022 ya. Jadi PPN dikenakan atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, jasa pialang reasuransi dengan besaran tertentu. Ya, jadi besaran tertentu ini memang diperkenalkan di undang-undang yang baru, Undang-Undang HPP ya, Himpunan Peraturan Perpajakan, harmonisasi peraturan perpajakan. Di situ mulai dikenalkan adanya istilah besaran tertentu ya teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya. Kemudian latar belakangnya, ini ada beberapa latar belakang. Yang pertama adalah kesulitan pemenuhan administrasi PPN bagi agen asuransi ya. Biasanya agen asuransi kan ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu suruh laporan lagi ya PPN. Gimana caranya itu? Ya, seperti itu ya. Kemudian adanya kesulitan bagi agen asuransi untuk memungut PPN. Gimana caranya Pak? Saya mengut PPN gitu kan? Kemudian karena agen asuransi itu ada hubungan industrial ya, karena dia bekerja di perusahaan asuransi ya, itu kayak nggak enak gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada kesulitan penentuan dan administrasi pajak masukan. Jadi pajak masukannya ini apa saja, besarnya seperti apa itu belum diatur ya. Kemudian perlu adanya pengaturan yang level playing field dengan jasa pialang asuransi. Ini yang diatur di ketentuan ini yang terbaru ya. Jadi jasa pialang asuransi pun nanti dikenakan PPN. Baik, selanjutnya. Dasar hukumnya jelas sekali teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ini adalah mengacu ke Undang-Undang baru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi turunan-turunannya itu mengikuti Undang-Undang HPP ya, termasuk dengan tarifnya. Ya, baik, selanjutnya. Nah ini pemungut PPN. Ya, jadi pemungut PPN itu siapa? Ya, pemungut PPN adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Ya, jadi perusahaan-perusahaan tersebut wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terhutang. Ya, ya, hati-hati ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini dia wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terhutang karena jasa asuransi itu adalah jasa yang dikenakan pajak. Ya, baik. Selanjutnya, tarifnya berapa? Jasa agen asuransi itu tarifnya 1,1%. Didapat dari mana Pak? Ya, tarif PPN adalah 11%, sementara besaran tertentunya adalah 10%, sehingga tarif efektifnya 1,1%. Dikalikan apa? Dikalikan komisi ya atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi. Jadi yang dikenakan komisinya saja, nggak termasuk jumlah premi ya, hanya komisinya saja. Ya. Kemudian ini ada keterangan di bawah, nilai pembayaran sebelum dipotong PPh atau pungutan lain. Jadi yang DPP-nya adalah utuh ya, dasar pengenaan pajaknya ya. Kemudian
termasuk komisi yang dibayarkan berdasarkan penerimaan komisi atau imbalan agen asuransi di bawah manajemennya atau downline-nya. Jadi kalau agen asuransi ini dia punya downline, punya anak buah di bawahnya, itu digabungkan ya, diatasnamakan agen asuransi yang terdaftar di perusahaan asuransi, terus dipotongnya sekaligus ya, digabungkan. Nanti teknis pembagiannya ke bawah seperti apa itu tergantung agen asuransi masing-masing. Baik, selanjutnya. Ini sekarang jasa pialang asuransi atau pialang reasuransi. Tarifnya berapa? 2,2% ya dari komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Kok beda, Pak? Ya, beda, besaran tertentunya beda. Kalau agen tadi besaran tertentunya adalah 10%, sementara jasa pialang ya, karena ini adalah perusahaan, rata-rata perusahaan, itu besaran tertentunya 20%. Ya, 20% kali 11%, jadi 2,2% secara efektif ya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman sekalian, bahwa tarif yang sekarang, tarif pajak pertambahan nilai, tarif PPN yang berlaku adalah 11% ya, itu mengacu kepada Undang-Undang HPP. Tapi ketika nanti ya tarifnya disesuaikan lagi menjadi 12% ya, itu sebelum 1 Januari 2025, tarif untuk jasa agen asuransi akan berubah ya, dari tadi 1,1 menjadi 1,2. Nah, untuk yang perusahaan piala dari 2,2 menjadi 2,4. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini status PKP-nya. Status PKP-nya kayak gimana, Pak ya? Agen asuransi kok disuruh jadi PKP gitu ya. Baik, agen yang memiliki NPWP dianggap telah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, jadi nggak usah daftar lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman agen asuransi tidak perlu daftar lagi untuk mendapatkan PKP. Karena jika yang bersangkutan sudah memiliki NPWP, dia dianggap sudah dikukuhkan menjadi PKP. Ya, oke ya. Nah, untuk yang belum ber-NPWP gimana Pak? Ya harus mendaftarkan diri di KPP tempat di mana dia berdomisili ya. Kemudian pialang. Nah, kalau pialang kan perusahaan ya. Pialang dikukuhkan sebagai PKP dengan mekanisme ketentuan umum. Artinya dia ikut mekanisme pengukuhan PKP seperti pada umumnya. Beda dengan agen asuransi ya. Nah, kemudian ada keterangan ya, seluruh agen dan pialang tetap PKP walaupun pengusaha kecil. Artinya omsetnya, omset ini omset komisinya ya, omsetnya tidak melebihi 4,8. Kalau pengusaha kecil di aturan normal, dia bisa memilih tidak menjadi PKP. Tapi khusus untuk agen dan pialang, ini wajib jadi PKP. Ini sama dengan aturan di emas ya. Kalau emas tuh mau dia pengusaha kecil, mau pengusaha besar, dia wajib jadi PKP. Ya. Cuma bedanya kalau agen, itu kalau dia sudah punya NPWP, dia dianggap sudah PKP. Ya, seperti itu. Beda dengan pialang. Kalau pialang harus mendaftarkan diri sebagai PKP. Baik, selanjutnya. Dalam hal selain penyerahan jasa agen asuransi, dia juga menyerahkan BKP atau JKP lainnya. Dia agen asuransi nih, tapi dia punya toko dan sebagainya gitu ya. Contohnya itu ya. Maka agen asuransi wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sepanjang jumlah peredaran usahanya melebihi batas pengusaha kecil. Artinya apa? Artinya jika kegiatan lainnya peredaran usahanya di atas 4,8 miliar, dia wajib dikukuhkan PKP sesuai mekanisme biasa. Ya, begitu. Tapi kalau masih di bawah batasan pengusaha kecil 4,8 miliar, ya tidak harus karena PKP-nya adalah otomatis. Ya, baik. Baik, selanjutnya.
Nah ini agen asuransi, nah ini yang krusial ya. Agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib membuat faktur pajak. Nah loh, agen asuransi kok bikin faktur pajak? Saya nggak ngerti Pak, gitu ya. Tapi ya teman-teman sekalian, walaupun ada kewajiban membuat faktur pajak, ini ada kemudahannya ya, ada kemudahannya. eh, Perlakuannya adalah dia boleh menggunakan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, jadi untuk bukti pembayaran komisi atau statement account ya dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada agen asuransi dibuat melalui perusahaan asuransi atau perusahaan syariah. Jadi bukti pembayaran komisi itu dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi tidak usah bikin faktur pajak lagi ya. Ya. Kemudian bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi yang dibuat oleh perusahaan pialang. Ini pun dipersamakan dengan dokumen tertentu sebagai faktur pajak. Ya, jadi lebih mudah. Ya, tidak usah bikin lagi. Jadi gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah ini syaratnya apa dokumen tersebut dipersamakan dengan faktur pajak? Pertama, paling sedikit harus memuat, ya, harus ada keterangan di situ nama dan NPWP PKP yang menyerahkan jasa asuransi, ya. Kemudian nomor urut tanggal dokumen, kemudian nilai komisinya berapa, kemudian jumlah PPN yang dipungut, ya. Minimal harus ada keterangan ini. Nah, jadi agen asuransinya siapa, nama, NPWP, nomor urut tanggal dokumen, ya, nilai komisinya berapa, PPN-nya berapa, seperti itu, ya. Kemudian dokumen itu wajib dibuat paling lama akhir bulan berikutnya, ya. Misalkan sekarang bulan apa nih, Mei ya, berarti paling lama dibuat tanggal 31 Juni ya, akhir bulan paling lambat, tapi ya kalau langsung dibuat lebih bagus ya. Baik, jadi paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran komisi atau imbalan dengan nama dan bentuk apapun oleh agen asuransi. Jadi dibayarnya di bulan Mei, ya, dokumennya paling lama dibuat akhir bulan berikutnya, akhir bulan Juni, seperti itu. Ya. Kemudian ini lagi wajib dibuat pada saat penyerahan jasa pialang. Kalau tadi agen, sekarang pialang. Saat penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi, ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi kalau jasanya sudah diserahkan, ada penyerahan jasa gitu kan, walaupun belum ada pembayaran ya, itu wajib dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya paling lambat dibuat pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal penyerahan, seperti itu. Ya, kalau pembayaran mendahului penyerahan berarti dibuat setelah pembayaran. Ya, hitungannya seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah ini kewajibannya teman-teman sekalian. Pemungutan PPN oleh pemungut PPN, ya. Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi rasanya wajib, ya. Jadi perusahaan asuransi itu wajib memungut pertama PPN pada saat pembayaran komisi kepada agen asuransi. Jadi ketika membayar komisi nih, ya, kamu dapat komisi sekarang berapa? 1 juta. Itu PPN-nya langsung dipungut. Ya. Kemudian pada saat penerimaan pembayaran premi oleh pemungut PPN dari perusahaan pialang asuransi atau pialang reasuransi, ya. Kemudian PPN yang sudah dipungut itu harus disetorkan, ya. PPN yang telah dipungut dalam satu masa pajak, ya. Jadi tidak setiap pungut langsung setor, ya, enggak, diakumulasi di satu masa pajak, disetorkan dengan satu SSP,
ya, atau sarana lain yang disamakan dengan SSP, ya. Identitasnya ketika melakukan penyetoran itu atas namanya adalah atas nama pemungut PPN. Dalam hal ini perusahaan asuransinya, ya, untuk seluruh agen asuransi, pialang asuransi atau pialang reasuransi. Kemudian paling lama akhir bulan berikutnya, ketika ini pembayaran bulan Mei, itu harus disetor paling lama akhir bulan Juni, ya, gitu ya. Kemudian eh, penyetoran sebelum akhir bulan berikutnya, ya, ke sebelum penyampaian SPT masa PPN pemungut disampaikan, ya. SPT masa PPN pemungut adalah akhir bulan berikutnya juga, jadi eh, hampir sama tuh ya, hampir sama ya. Jadi eh, sebelum dilaporkan di store dulu, jangan lapor dulu baru store ya, nanti nggak masuk ke sistem ya. Kemudian pemungut PPN itu atau perusahaan asuransi itu wajib melaporkan SPT masa PPN 11.070 ya, paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan, ya, seperti itu ya. Jadi nanti disetor dulu baru dilapor, jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah cara penyetorannya dengan billing, ya. Uh, di sini nama dan NPWP-nya, ingat teman-teman ya, atas nama pemungut, bukan atas nama agen loh ya, atas nama pemungut, artinya atas nama perusahaan asuransinya. Kode setorannya adalah 900, satu kode billing untuk satu masa pajak. Artinya apa? Artinya seluruh pungutan PPN atas komisi yang dibayarkan pada agen asuransi itu diakumulasikan jadi satu dalam satu SSP, seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Ini adalah tata cara pengisian SPT PPN Put, SPT masa ya. Nah, di sini ada kolom nama rekanan di bawah ya, dan NPWP rekanan. Itu diisi dengan nama dan NPWP agen asuransi atau perusahaan pialang asuransi atau reasuransi. Kemudian kolom faktur pajak, di sini ada kolom faktur pajak ya, kode dan nomor seri dan tanggal di situ ya. Itu diisi dengan nomor dan tanggal bukti pembayaran komisi atau statement of account. Ya, di situ kan ada nomornya ya. Masukkan di situ nomornya. Kemudian ada kolom kode dan nomor seri faktur pajak yang bisa diganti. Diisi dengan nomor bukti pembayaran komisi. Ya, statement of account. Ini nomor buktinya di sini ya. Baik, selanjutnya kolom DPP, dasar pengenaan pajak, diisi dengan nilai komisi yang dibayarkan. Misalkan agennya siapa nih? Agennya si A, ya. Bulan ini dia dapat misalkan 10 juta, nah DPP-nya 10 juta. Kemudian PP-nya di kolom PPN yang dipungut berapa, kemudian PPNBM kosong diisi strip, ya. Kemudian tanggal stop PPN-nya dan tanggal store PPNBM-nya di kolom di strip saja. Baik, selanjutnya. Nah, ini pelaporannya. Pelaporan SPT masa PPN bagi agen asuransi. Ingat loh ya, kalau tadi dia punya NPWP, dianggap sudah PKP, ya, dianggap sudah PKP ya. Kemudian, nah, sekarang bagaimana Pak kalau dia dianggap PKP, apakah harus lapor atau tidak PPN-nya? Nah, untuk agen asuransi yang kegiatan usahanya hanya jasa agen asuransi atau ya, selain menyerahkan jasa agen asuransi, juga menyerahkan BKP atau JKP yang tidak melebihi batasan pengusaha kecil, SPT masa PPN-nya dianggap telah dilaporkan. Artinya nggak usah laporan gitu ya. Ya, jadi khusus untuk agen asuransi ya yang akumulasi komisi jasa asuransinya itu
tidak melebihi batas pengusaha kecil, artinya tidak melebihi 4,8 miliar pun, ya. Pertama, tidak harus jadi PKP karena NPWP-nya otomatis dianggap sebagai PKP. Yang kedua, dia dianggap telah melaporkan SPT sah. Seperti itu, ya. Tapi PKP-nya wajib. Ya, PKP-nya apa Pak? PKP-nya adalah nomor NPWP. Ya, baik, selanjutnya. Nah, sekarang agen asuransi yang melebihi batas pengusaha kecil, artinya jumlah komisi yang diterima lebih dari 4,8 miliar satu tahun. Ya, satu tahun lah, bukan satu bulan ya. Jadi agen asuransi yang selain menyerahkan jasa agen asuransi juga menyerahkan BKP atau JKP lainnya melebihi batasan pengusaha kecil atau melebihi 4,8 miliar setahun. Wajib melaporkan penyerahan jasa agen asuransi dan penyerahan BKP atau JKP lainnya dalam SPT masa PPN 1111. Ya, jadi kalau yang total penerimaannya di bawah 4,8 itu tidak harus laporan, tapi kalau di atas 4,8 itu batasan pengusaha kecil, wajib laporan, wajib dikukuhkan menjadi PKP dan wajib melaporkan SPT masa PPN seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang bagi perusahaan pialang asuransi, ya. Perusahaan pialang asuransi wajib melaporkan jasa pialang. Kemudian kalau ada BKP dan JKP lainnya wajib dilaporkan juga, gitu ya. Kemudian ini laporannya ya, wajib melaporkan penyerahan jasa pialang dan BKP JKP lainnya dalam SPT masa PPN 1111. Artinya untuk perusahaan pialang itu sudah wajib, ya, wajib melaporkan jasa pialangnya dan ada penyerahan BKP dan JKP lainnya jika ada. Ya, itu beda dengan agen tadi ya. Karena kalau agen ada batasan pengusaha kecil ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini terkait dengan pengkreditan pajak masukan ya. Pertama, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi tidak dapat dikreditkan. Oh, kenapa Pak? Karena menggunakan besaran tertentu. Ya, jadi yang 10% itu ya jadi tarif efektifnya 1,1%. Kalau mau dikreditkan pakai tarif yang normal yang 11%, seperti itu kira-kira ya. Kemudian jika terjadi kesalahan pemungutan gimana Pak? Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan PPN yang mengakibatkan PPN yang dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut, yang dipungut ini lebih kegedean ini ya. Seharusnya dipungut misalkan 11, dia pungutnya 12 atau 13 atau 14 gitu kan. Nah, kelebihan pungutnya dapat dimohonkan PBK, pemindah bukuan, atau mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Oh, ya. Ya, seharusnya tidak terutang. Baik, selanjutnya. Nah, ini peralihan teman-teman, peraturan peralihan dari yang lama ke yang baru ya. Atas pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut PPN sehubungan dengan penyerahan agen asuransi dan telah dipungut PPN oleh agen asuransi ya, pembayaran sudah dipungut PPN-nya oleh agen asuransi. Nah, sebelum berlakunya PMK ini ya, jadi dia sudah dipungut sebelum berlakunya PMK yang baru ini. Ya, jadi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah dikecualikan dari kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN. Ya, jadi perusahaan asuransinya tidak wajib laporan karena sudah dipungut oleh agen asuransi dengan mekanisme lama. Ya, untuk mekanisme baru, ya. Dia
wajib melaporkan juga di SPT Masa PUT pemungut ya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh supaya teman-teman ada gambaran. Misal PT Asuransi Aman merupakan perusahaan asuransi jiwa. Contoh ya, contoh yang bekerja sama dengan Nyonya Evi. Ini agen asuransi ya, biasanya ibu-ibu ya. Jadi Nyonya Evi ini adalah agen asuransi dari PT Asuransi Aman, contohnya ya. Kemudian tanggal 2, tanggal 11 dan tanggal 16 April, PT Asuransi Aman ini membayar komisi kepada Nyonya Evi dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi. Ya, jadi tanggal 2, tanggal 11, tanggal 16 membayar komisi. Ya. Nah, PT Asuransi Aman wajib memungut PPN atas penyerahan ke Nyonya Evi itu ya di tanggal 2, 11 dan 16 dipungut ya PPN-nya ya. Kemudian menyetorkan PPN yang telah dipungut ya menggunakan SSP paling lambat 31 Mei ya. Karena pembayaran komisinya April, paling lambat akhir bulan berikutnya berarti 31 Mei ya, segitu. Jadi sudah dipungut, stokkan seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Ini contoh pelaporan SPT Masa oleh agen asuransi. Agen asuransinya tadi Nyonya Evi ya, Nyonya Evi. Jadi Nyonya Evi itu wajib, dia PKP ya, PKP. Jadi PKP-nya karena dia sudah punya NPWP dianggap sudah dikukuhkan sebagai PKP. Dia wajib membuat faktur pajak. Oh repot Pak, enggak ya. Jadi bukti pembayaran komisi itu atau statement of account itu adalah faktur pajaknya, gitu ya, faktur pajaknya. Kemudian melaporkan SPT Masa PPN, SPT Masa PPN. Ya, kalau Nyonya Evi ini, ya omsetnya tidak melebihi batasan pengusaha kecil 4,8 berarti dia dianggap sudah melaporkan. Tapi ketika omsetnya, komisinya melebihi 4,8, dia wajib melaporkan SPT Masa PPN seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh pelaporan SPT Masa oleh agen asuransi. Nah, kalau ini melebihi batas ya, melebihi batas pengusaha kecil. Dalam hal Nyonya Evi selain menyerahkan jasa agen asuransi juga menjual tanaman hias. Jadi dia punya usaha lain nih Nyonya Evi ini. Jadi di agen asuransi juga dia menjual tanaman hias juga. Kemudian peredaran brutonya melebihi batasan pengusaha kecil atau melebihi 4,8 miliar. Jadi pertama, Nyonya Evi wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga. Terus yang asuransinya Pak? Yang dari asuransi itu sudah dipungut oleh perusahaan asuransi dan sudah dilaporkan di SPT Masa PPN PUT. Jadi pemungutnya sudah dilaporkan di sana. Jadi nggak usah dimasukkan di sini, ya, nggak usah dipungut sendiri, gitu ya. Kemudian Nyonya Evi ini karena dia PKP, dia wajib melaporkan penyerahan jasa agen asuransi dalam SPT Masa pada kolom penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut. Nah, jadi omsetnya, apa jumlah komisinya, dan pungutan PPN-nya dilaporkan di kolom di situ, di kolom PPN yang dipungut oleh pemungut PPN. Dan dia juga melaporkan penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga pada kolom penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri. Jadi dipisah ya. Yang untuk asuransi masukkan ke kolom yang PPN-nya sudah dipungut, sementara yang di luar jasa asuransi dia dilaporkan di mekanisme seperti biasa. Ya, baik, selanjutnya. Nah, itu teman-teman sekalian, ya. Jadi pengaturan PPN atas jasa asuransi, ya. Ini ketentuan yang baru mengikuti ketentuan atau petunjuk teknis ketentuan yang ada di Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ya, dan mulai berlaku 1 April 2022. Seperti itu teman-teman ya. Baik, semoga bisa dipahami
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.